Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khalis Alama dengan 2 NIM tinggi terakhir 50. Di sini saya akan men-share tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan satuan pendidikan SMAN 69 Jonggol dengan kelas atau semester 11 atau ganjil dengan mata pelajaran fisika dengan materi pokok listrik searah atau DC dengan submateri pokok prinsip kerja dan peralatan listrik searah atau DC dengan alokasi waktu 2 kali 60 menit dalam 2 kali pertemuan dalam seminggu. Selanjutnya di bagian A, kompetisi inti dengan KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan KI 2, lalu KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam interaksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Dan KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan dasar ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam tanah konkret dan tanah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu B, kompetisi dasar yaitu KD 4.1 mempresentasikan hasil percobaan dengan prinsip perjalanan yang searah atau DC. Selanjutnya C, indikator pencapaian kompetisi dengan bagiannya yaitu 4.1.1 yaitu melakukan percobaan kerja rangkaian listrik searah atau DC. Selanjutnya 4,1.1.2 mengukur arus dan tegangan pada rangkaian tersebut. Selanjutnya yaitu D, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran yang terdapat pada lingkup kerja proyek atau LKP dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, pendekatan saintifik, dan metode diskusi serta tanya jawab. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan hubungan energi dan daya listrik serta penerapan dalam hitungan biaya listrik. Selanjutnya yaitu E, materi pembelajaran yaitu listrik searah atau DC rangkaian seri. Selanjutnya bagian F, model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Dengan model pembelajarannya yaitu project based learning, pendekatannya yaitu secara saintifik, dan metode pembelajarannya yaitu diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya yaitu di G, media dan bahan ajar. Dengan media yaitu lembar kerja project atau LKP, PowerPoint, PPT, dan Google. Alat dan bahan yaitu papan triplek, baterai, bohlam kecil, saklar, gunting, kabel, dan selotipop. Dengan sumber belajar yaitu buku paket, catatan guru, dan googling. Di mana googling yaitu mencari melalui situs YouTube, di mana YouTube yang sudah ditera dalam layout. Selanjutnya bagian kegiatan pembelajaran, di mana pendahulunya yaitu yang pertama guru dan peserta didik memulai pembelajaran tepat waktu dan dipastikan sudah berada di dalam kelas, di mana yaitu menjunjung sikap disiplin. Yang kedua, menyiapkan peserta didik secara psikis, secara meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa dan kemudian membuka KBM dengan basmalah dan menanyakan kabar. Di mana yang dilakukan ini yaitu siswanya seorang guru menyuruh seorang siswa untuk membuka KBM dengan membacakan basmalah dan memimpin
doa, lalu menanyakan kabar pada para siswa untuk menanyakan kabarnya. Lalu yang ketiga, menyiapkan peserta didik secara fisik, merapikan baju, merapikan tempat duduk, mengecek kehadiran peserta didik, dan melakukan upaya tindak lanjut atas kehadiran peserta didik yang terlambat. Di mana hal yang dilakukan itu uh, untuk salah satu mendisiplinkan para siswa untuk untuk mem, untuk mempertinggi sikap disiplin dan tanggung jawabnya sebagai siswa di dalam sekolah. Yang keempat yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga yang kelima, menyampaikan cakupan materi secara singkat sesuai silabus tentang materi yang dipelajari, yaitu materi mengenai listrik sara atau DC dan proyek yang akan dilakukan secara kelompok. 6. Peserta membuka dan membaca bahan ajar yang sudah diberikan, kemudian mendengar penjelasan singkat dari guru mengenai tahapan kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana fase 1 yaitu penentuan pertanyaan yang berdasar. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya dan mengingat kembali kepada peserta didik mengenai syarat pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru mengajukan beberapa pertanyaan agar dapat merangsang pola pikir peserta didik, seperti pertanyaan pertama yaitu mengapa arus listrik itu dapat mengalir searah. Yang kedua, apa itu listrik searah atau DC? Yang ketiga, apa saja contoh listrik DC dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan alokasi waktunya yaitu 10 menit. Fase yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek, di mana yang bagian pertama yaitu guru menjelaskan kepada peserta terkait materi yang dipelajari. Yang kedua, guru memberikan waktu peserta didik untuk memberikan pertanyaan terkait hal atau bagian yang belum dipahami. 3. Guru dan peserta didik saling berdiskusi melakukan tanya jawab terkait materi listrik searah atau DC. 4. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 peserta didik. Kelima, guru menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai proyek kelompok yang dikerjakan. 6. Peserta didik duduk sesuai dengan pengelompokan yang telah diberikan guru. 7. Peserta didik berdiskusi terkait proyek yang akan mereka kerjakan, yaitu membuat rangkaian listrik set. Yang terakhir yaitu 8. Peserta didik menyiapkan LKP terkait alat dan bahan serta membagi tugas untuk membawa alat dan bahan. Di mana tertera situs YouTube-nya seperti yang telah di share screen dengan alokasi waktunya yaitu 80 menit. Fase yang ketiga yaitu menyusun jadwal, di mana guru memberitahukan kepada peserta didik bahwa kegiatan proyek tersebut akan dilaksanakan 2 kali pertemuan pada hari tersebut yaitu Selasa dan hari Jumat, di mana alokasi waktunya tersebut yaitu 10 menit. Fase yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, di mana pada pertemuan selanjutnya yaitu guru menyiapkan peserta didik seperti biasa dan mengarahkan agar peserta didik berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Di mana yang pertama, guru memonitori dan mengawasi setiap kelompok terkait dengan proyek yang mereka kerjakan. Lalu yang kedua, guru yang mengawasi setiap kelompok agar mengerjakan proyek sesuai dengan LKP dan hasilnya juga sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pekan lalu, di mana alokasi waktunya tersebut yaitu 50 menit. Lalu fase yang kelima yaitu menguji hasil, di mana pada poin pertama yaitu guru meminta setiap kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja proyek yang telah mereka lakukan. Yang kedua, guru dan kelompok lain memberikan tanggapan terkait dengan yang telah dipresentasikan. Ketiga, guru meminta LKP kelompok yang maju presentasi untuk dikumpulkan, di mana alokasi waktunya yaitu 20 menit. Fase yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman, di mana poin pertamanya yaitu guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan proyek yang mereka lakukan. Kedua, guru menanggapi, menyanggah, dan melengkapi kesimpulan yang dijelaskan oleh peserta didik. Ketiga, guru dan peserta didik merefleksi dari keseluruhan proses pelaksanaan proyek, di mana alokasi waktunya yaitu 10 menit. Lalu di bagian akhir yaitu penutup, poin pertama yaitu peserta didik diberikan kesempatan bertanya terkait proyek yang telah dikerjakan.
Guru dan yang kedua yaitu guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait kegiatan yang telah dilakukan. Di mana pertanyaan-pertanyaannya yaitu apa saja yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apa saja yang telah Anda pelajari dalam materi listrik searah atau DC ini. Lalu yang kedua yaitu bagaimanakah bagaimana bagaimanakah yang Anda sukai dan Anda tidak sukai dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, pandai berkomunikasi dan berinteraksi sesuai dengan kaidah serta terampil dalam percobaan listrik DC. Lalu selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu peserta didik mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru via tes tulis. Keempat, menginformasikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu kelima, menutup pembelajaran dengan berdoa dan membaca hamdalah, di mana alokasi waktunya yaitu 20 menit. Lalu di bagian akhir yaitu I, penilaian, di mana bentuk dan aspek yaitu teknik dengan kognitif lisan dan tertulis dan psikometrik yaitu presentasi, diskusi dan tanya jawab. Lalu di penilaian afektif yaitu tugas kelompok dan tugas kelompok proyek. Lalu yang kedua, penilaian bentuk dan aspek secara instrumen yaitu dengan kognitifnya yaitu kuis, soal pilihan ganda dan esai. Lalu penilaian psikomotorik psikomotoriknya yaitu lembar kerja proyek atau LKP, dan penilaian yang terakhir yaitu penilaian afektifnya yaitu lembar kerja proyek atau LKP. Sekian presentasi rencana pembelajaran saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.